dari kelas 8A ingin menceritakan tentang perjuangan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 12 Januari 1631, meninggal di Makassar, Sulawesi Selatan, 12 Juni 1670 pada umur 39 tahun. Sultan Hasanuddin terlahir dengan nama Imalombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangepe. Setelah naik tahta sebagai sultan, beliau mendapat gelar Sultan Hasanuddin Tiamenanga Ribala Pangkana yang meninggal di istananya yang indah, atau lebih dikenal dengan Sultan Hasanuddin. Ia dijuluki Hans van het Oosten oleh Belanda, yang artinya ayam jantan atau jago dari benua timur, karena keberaniannya melawan penjajah Belanda. Sultan Hasanuddin merupakan anak kedua dari Raja Goa ke-15 I Manontongi Daya Matola Karaeng yang Lakiung, yang bergelar Sultan Maliku Said, dan ibunya bernama Isabe Tomo Lakuntu yang merupakan putri bangsawan Laikang. Sultan Hasanuddin juga mempunyai seorang saudara perempuan yang bernama Ipatimang Daeng Nisaking Karaeng Bonto Jene, yang kemudian menjadi permaisuri Sultan Bima Ambela Abu Cair Sirajuddin. Sejak kecil, Sultan Hasanuddin sudah memperlihatkan jiwa kepemimpinan sebagai seorang pemimpin masa depan. Kecerdasan dan kerajinan beliau dalam belajar sangat menonjol dibandingkan dengan saudara yang lainnya. Pendidikan di Pusat Pendidikan dan Pengajaran Islam di Masjid Bontoala membentuk Hasanuddin menjadi pemuda yang beragama, rendah hati, jujur, dan memiliki semangat perjuangan. Selain itu, Hasanuddin juga pandai bergaul, tidak hanya dalam lingkungan bangsawan dan rakyatnya, tetapi meluas kepada orang asing seperti orang Melayu, Portugis, dan Inggris yang pada saat itu datang ke Makassar untuk berdagang. Wafatnya Sultan Alauddin dan pengangkatan Sultan Maliku Said sebagai Raja Goa ke-15. Pada umur 8 tahun, Sultan Alauddin mangkat setelah memerintah selama 46 tahun. Hasanuddin merasa sangat sedih sekali. Kemudian ayahnya Sultan Maliku Said menggantikan kakek beliau menjadi Raja Goa ke-15. Beliau dilantik pada tanggal 15 Juni 1639. Selama kepemimpinannya, Sultan Maliku Said kerap kali mengajak Hasanuddin yang masih berusia remaja untuk menghadiri perundingan penting. Hal ini tiada lain dilakukan untuk mengajarkan Sultan Hasanuddin tentang ilmu pemerintahan, diplomasi, dan strategi peperangan. Sejak itulah kecakapan dalam bidang ini sudah menonjol. Selain mendapat bimbingan dari ayahnya, Hasanuddin juga banyak dibimbing oleh Mangkubumi Kerajaan Goa Karaeng Patingolawang, tokoh yang paling berpengaruh dan cerdas yang sekaligus guru dari Arung Palaka yang merupakan Raja Bone. Sultan Hasanuddin beberapa kali menjadi utusan sekaligus membawa amanah mewakili ayahnya mengunjungi kerajaan Nusantara dengan membawa titah Persatuan Nusantara, terutama pada daerah-daerah dalam gabungan pengawalan kerajaan Goa. Menjelang umurnya 21 tahun, Sultan Hasanuddin dipercaya untuk menjabat urusan pertahanan kerajaan Goa dan banyak membantu ayahnya untuk mengatur pertahanan guna menangkis serangan Belanda yang saat itu mulai dilancarkan. Pengangkatan Sultan Hasanuddin sebagai Raja Goa ke-16. I Malombasi Daeng Matawang dinobatkan menjadi Raja Goa ke-16 dengan gelar Sultan Hasanuddin pada bulan November 1653, menggantikan ayahnya pada saat itu beliau berusia 22 tahun. Sultan Hasanuddin bukanlah putra mahkota yang mutlak menjadi pewaris kerajaan dikarenakan derajat kebangsawan ibunya lebih rendah dari ayahnya. Sultan Hasanuddin diangkat menjadi raja karena pesan dari ayahnya sebelum wafat. Wasiat dari raja kepada Sultan Hasanuddin disetujui oleh Mangkubumi Kerajaan Karaeng Patingolawang karena melihat sifat-sifat Hasanuddin yang tegas, berani, dan juga memiliki kemampuan serta pengetahuan yang luas. Kerajaan Goa menentang usaha monopoli VOC.
Sultan Hasanuddin melanjutkan perjuangan ayahandanya melawan VOC yang menjalankan monopoli perdagangannya di Indonesia bagian timur. VOC menganggap orang-orang Makassar dan kerajaan Goa sebagai penghalang dari saingan berat, bahkan VOC menganggap sebagai musuh yang sangat berbahaya. Terima kasih. Kecakapan dalam bidang ini sudah menonjol. Selain mendapat bimbingan dari ayahnya, Hasanuddin juga banyak dibimbing oleh Mangkubumi, Kerajaan Goa Karaeng Patingolawang, tokoh yang paling berpengaruh dan cerdas yang sekaligus guru dari Arung Palaka yang merupakan Raja Bone. Sultan Hasanuddin beberapa kali menjadi utusan sekaligus membawa amanah mewakili ayahnya mengunjungi kerajaan Nusantara dengan membawa titah Persatuan Nusantara, terutama pada daerah-daerah dalam gabungan pengawalan kerajaan Goa. Menjelang umurnya 21 tahun, Sultan Hasanuddin dipercaya untuk menjabat urusan pertahanan kerajaan Goa dan banyak membantu ayahnya untuk mengatur pertahanan guna menangkis serangan Belanda yang saat itu mulai dilancarkan. Pengangkatan Sultan Hasanuddin sebagai Raja Goa ke-16. Malambasi Daeng Matawang dinobatkan menjadi Raja Goa ke-16 dengan gelar Sultan Hasanuddin pada bulan November 1653 menggantikan ayahnya pada saat itu beliau berusia 22 tahun. Sultan Hasanuddin bukanlah putra mahkota yang mutlak menjadi pewaris kerajaan dikarenakan derajat kebangsawan ibunya lebih rendah dari ayahnya. Sultan Hasanuddin diangkat menjadi raja karena pesan dari ayahnya sebelum wafat. Wasiat dari raja kepada Sultan Hasanuddin disetujui oleh Mangkubumi Kerajaan Karaeng Patingolawang karena melihat sifat-sifat Hasanuddin yang tegas, berani, dan juga memiliki kemampuan serta pengetahuan yang luas. Kerajaan Goa menentang usaha monopoli VOC. Sultan Hasanuddin melanjutkan perjuangan ayahandanya melawan VOC yang menjalankan monopoli perdagangannya di Indonesia bagian timur. VOC menganggap orang-orang Makassar dan kerajaan Goa sebagai penghalang dari saingan berat, bahkan VOC menganggap sebagai musuh yang sangat berbahaya. Terima kasih.